Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita bersama Kolonel Douglas McGregor, seorang veteran tempur yang sangat berjasa dan mantan penasihat Menteri Pertahanan AS. Terima kasih telah kembali hadir. Tentu ya. Senang Intimides Glenn. Kita sudah melihat peningkatan aktivitas militer di Timur Tengah, terutama yang melibatkan berbagai kapal induk dan banyak kapal perang yang bergerak masuk, bersama dengan peralatan baru. Kita juga mendengar kabar tentang pasukan dan pesawat pengisian bahan bakar. Apakah menurutmu serangan lain terhadap Iran sedang menunggu waktu? Aku tahu Lindsey Graham tampak sangat bersemangat dengan kemungkinan bahwa serangan itu bisa segera terjadi. Saya pikir perang akan dimulai kembali. Saya terkejut hal ini memakan waktu selama ini. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jelas, kerusuhan yang disponsori oleh Mossad, CIA, dan MI6 di dalam Iran dimaksudkan untuk mengacaukan persiapan pertahanan negara, jika bukan untuk mengganti pemerintah pada akhirnya. Kita memiliki banyak orang yang percaya, pertama dan terutama, bahwa rezim bisa diubah, bahwa Anda hanya perlu menyingkirkan orang-orang di puncak, dan tiba-tiba perdamaian akan muncul di mana-mana. Lalu ada juga mereka yang benar-benar yakin bahwa Iran masih sama seperti 40 tahun lalu, bahwa tidak ada yang berubah, dan karena itu mereka sangat percaya bahwa rakyat Iran telah sadar dan kini bertekad untuk menghancurkan pemerintahnya sendiri. Dan kemudian ada mereka yang merupakan pendukung setia Israel. Negara itu dan menghancurkan Iran. Dan sebagai hasilnya, sekali lagi, seluruh kawasan akan mendapatkan manfaat. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Melalui lensa mana kamu ingin melihatnya? Ketiga lensa itu adalah yang paling dominan di Amerika Serikat. Siapapun yang pendapat, seperti saya dan beberapa orang lainnya, bahwa Iran tidak sedang berada di ambang kehancuran, bahwa Iran mungkin justru lebih kohesif secara sosial sekarang dibandingkan kapanpun yang bisa saya ingat, akan langsung diabaikan. Orang-orang yang turun ke jalan hanyalah minoritas kecil. Awalnya, banyak dari mereka yang sangat tulus, tetapi mereka tidak begitu marah kepada pemerintah. Mereka lebih mendorong reformasi, atau dalam beberapa kasus, kaum konservatif yang menentang reformasi. Namun akhirnya, hal ini berupa yang kamu lihat di televisi. Kerusuhan yang lebih keras yang dipicu oleh CIA, Mossad, dan MI6. Jadi saya pikir ada banyak orang yang menunggu relawan Iran yang dianggap sudah mati. Dan saya pikir, keyakinan mereka adalah bahwa jika kita memberi Israel cukup banyak hal yang mereka butuhkan, mereka akan mampu melakukannya tanpa bantuan kita. Saya tidak berpikir itu benar. Saya tidak yakin Presiden Trump sangat antusias dengan gagasan untuk kembali berperang dengan Iran. Tetapi jelas, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Dan dia terikat karena berbagai alasan strategis untuk mendukung mereka. Yang menarik adalah, kita belum melihat pergerakan 1 atau 2 gugus tempur kapal induk kembali ke kawasan itu. Biasanya hal itu akan terlihat. Pesawat-pesawat itu memang memiliki jangkauan pendek, tetapi tetap saja, mereka berkontribusi besar terhadap kekuatan tempur pasukan di kawasan tersebut. Jadi saat ini, hampir semuanya adalah angkatan udara, dengan kehadiran angkatan laut yang cukup terbatas. Saya tidak tahu. Saya rasa hal itu akan terjadi. Mari kita akui, Tuan Netanyahu tidak bisa begitu saja meninggalkan Iran dalam posisinya saat ini. Tidak ada yang ingin ia capai yang akan terwujud. Pemusnahan besar-besaran penduduk di Gaza, penaklukan total wilayah selatan dan tengah Lebanon, yang berarti penghancuran Hezbollah, serta pergerakan yang semakin masuk ke Suriah. Semua itu tidak akan berhasil, kecuali ia menuntaskan urusannya dengan Iran. Saat ini ada banyak aktivitas yang melibatkan kaum Kurdi, dan seperti yang Anda tahu, kami dan pihak Israel, bersama beberapa orang Inggris, telah bekerja sangat keras dengan kaum Kurdi untuk menjadikan mereka kekuatan yang berbahaya.
Beberapa hari yang lalu, seseorang yang mengetahui situasi itu memberitahu saya bahwa ada sekitar 400 orang Kurdi yang melakukan penyusupan ke Iran Utara. Berkat orang-orang Turki yang bekerja sama erat dengan Korps Garda Revolusi Iran, mereka berhasil mengidentifikasi hal ini, dan pihak Iran mampu memusnahkan hampir seluruh pasukan tanpa banyak kesulitan. Jadi saya pikir yang kita lihat sekarang adalah bahwa secara global, BRICS sedang mengalami militerisasi. Dan itu sebagian besar adalah kesalahan kita sendiri, karena perilaku kita di Venezuela, sikap kita terhadap Rusia dan Ukraina, dan tentu saja apa yang terjadi di Timur Tengah. Kita memiliki kepentingan dalam kehancuran Ukraina sejauh kita berpikir hal itu akan merugikan Tiongkok. Dan memang bisa, jika kita dapat menunda pergerakan minyak dari Teluk Persia. Itu mungkin mewakili sekitar 25 atau 30% dari seluruh minyak yang digunakan Tiongkok. Jadi jika tujuan Anda adalah merugikan Tiongkok secara langsung, itulah salah satu caranya. Hal itu juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan, kamu tahu, Azerbaijan dan Turki melawan Iran. Sejauh hal itu mengganggu proyek satu sabuk, satu jalan. Dan ada banyak hal, tergantung pada siapa yang kamu ajak bicara di pemerintahan di Washington. Kamu akan mendapat cerita yang berbeda. Itulah sebabnya saya bilang sulit untuk mengetahui dengan Presiden Trump. Karena Presiden Trump, apapun kekurangannya, sebenarnya, secara pribadi, bukan seseorang yang ingin mengebom dunia. Sayangnya, itulah yang akhirnya dia lakukan karena orang-orang di sekelilingnya. Tapi kamu tahu, itu urusan lain sama sekali. Jadi saya pikir kita harus menyimpulkan bahwa perang akan datang. Tepatnya kapan, kita tidak tahu, tapi kita melihat semua kondisi sedang dikembangkan dengan harapan menjatuhkan rezim Iran ke dalam kekalahan. Saya tidak berpikir Rusia atau Tiongkok akan ikut serta dalam hal itu. Ketika Anda mengatakan bahwa Rusia dan Tiongkok tidak akan setuju dengan hal itu, sejauh mana mereka akan mendukung Iran? Maksud saya, mereka tentu tidak menginginkan perang tembak-menembak langsung dengan Amerika Serikat. Karena jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa mengendalikan eskalasinya. Tapi apakah ini soal dukungan ekonomi atau pasokan senjata? Atau bagaimana mereka bisa mencegah Amerika Serikat menghancurkan Iran? Saya pikir Tiongkok dan Rusia telah memberikan teknologi militer dan bantuan teknis. Tidak diragukan tentang hal itu. Kali ini saya rasa Iran menerima lebih banyak bantuan teknologi, terutama dalam hal rudal dan radar dari Rusia, dibandingkan sebelumnya. Kedua, saya pikir Tiongkok berperan penting dalam menggagalkan penggunaan Starlink oleh oposisi MI-SAT, Mossad, CIA di dalam negeri. Kami sekarang memperkirakan sekitar 40.000 terminal Starlink telah diselundupkan ke Iran. Ingat, ini negara yang sangat besar, ukurannya setara dengan Eropa Barat, dengan sekitar 90 juta penduduk. Jadi tidak ada yang perlu heran bahwa perbatasannya bisa ditembus. Maksud saya, mereka bisa menembus perbatasan kita, mereka juga bisa menembus perbatasan Iran. Mereka berhasil membawa terminal Starlink itu masuk. Nembame heart rating Armosen, U Bits and Stewards number to straight. Came to the rescue to shut them down. And they've enabled a blackout largely. Mereka telah memberlakukan pemadaman di sebagian besar wilayah perkotaan, dan mungkin sekarang sudah berskala nasional untuk merebut kembali kendali. Namun hal yang perlu diingat adalah bahwa ada jutaan orang Iran, puluhan juta, yang hidup dalam keadaan terkepung. Maksud saya, seseorang tadi siang mengkritik saya karena saya mengatakan bahwa, ya, saya yakin beberapa ratus orang sedang ditangkap dan mungkin menghadapi eksekusi singkat atas tuduhan pengkhianatan. Tapi saya katakan, kita sedang membicarakan sebuah bangsa dalam keadaan terkepung. Apa yang Anda harapkan akan terjadi? Stalin, seperti yang kita tahu, sejak Jerman menginvasi hingga akhir perang, mengeksekusi 1 juta tentara Soviet yang menolak berperang demi komunisme. Itulah yang harus dia lakukan. Dia menggunakan NKVD untuk menjaga jutaan tentara lainnya tetap patuh. Sebaliknya, orang Jerman omong-omong,
hanya mengeksekusi sekitar 23.000 dari 6 atau 7 juta tentara Jerman. Itu jumlah yang sangat kecil, mengingat skala yang kita bicarakan dan tekanan di medan perang tersebut. Namun saya pikir kita harus memahami bahwa jika tidak menerapkan langkah keras seperti itu, hal itu akan terus berlanjut. Dan saya rasa itulah yang disadari oleh pihak Iran. Jadi saya pikir rezim Iran sedang pulih. Mereka sedang menyusun kembali segalanya. Saya tidak berpikir mereka terganggu dalam hal pertahanan udara dan rudal mereka. Saya juga tidak melihat ada dampak apapun terhadap persediaan rudal mereka atau kemampuan mereka untuk menyerang Israel, atau dalam hal ini, pangkalan kita di kawasan tersebut. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Semua orang ingin tahu, kapan ini akan terjadi? Tidak ada yang tahu. Namun, every indicator and you just think too early for small. Indicators that suggest it can't be that far off. Yeah, I thought it was strange the narrative for the. Ya, aku pikir itu aneh, narasi untuk melegitimasi perang baru. Maksudku tentu saja itu tidak terjadi di belahan barat. Jadi sebagai gantinya, kita melihat Trump menyebut cintanya pada kebebasan, protes, dan demokrasi sebagai alasan ia berdiri dalam solidaritas dengan mereka. Aku pikir itu aneh. Aku pikir itu semacam sedikit menjauh dari imperialisme liberal ini, tapi ternyata tidak. Namun, bagaimana perang ini akan berbeda? Karena putaran pertama tidak berjalan baik. Iran membuktikan bahwa mereka mampu melumpuhkan pertahanan udara Israel yang dengan cepat terkuras. Ya, dan juga Trump tampaknya tidak menyukai perang yang berkepanjangan. Sepertinya dia lebih suka menyelesaikannya dengan cepat. Sedikit seperti Venezuela, jangan sampai terseret ke perang panjang. Jadi, apakah kamu pikir mereka akan mencoba melakukan serangan pemenggalan besar-besaran, menargetkan tokoh-tokoh kunci pemerintahan? Karena mereka sudah mencoba itu sebelumnya. Well, I think first of all, we have to keep in mind that Baik, saya pikir pertama-tama kita harus ingat bahwa Presiden Trump menyadari bahwa di Senat dan DPR, ia tidak memiliki dukungan untuk penggunaan pasukan darat Amerika di Venezuela. Senat sudah melakukan pemungutan suara atas sebuah rancangan yang akan melarang penggunaan pasukan darat AS, dan hasilnya 52 melawan 47 menolak rancangan itu. Artinya Partai Demokrat mendapat dukungan dari Partai Republik. Jadi saya pikir Presiden Trump sekarang, ya, saya tidak ingin mengatakan dia dipermalukan, tetapi dia jelas sedang ditegur, dalam arti dia tidak lagi mendorong pengerahan pasukan AS di darat. Sekarang, saya pikir di Venezuela dia agak naif jika mengira bahwa rakyatnya akan setuju dengan apapun yang kita inginkan terkait sumber daya mineral dan tambang mereka. Tambang emas, tambang zamrud, tambang perak, logam tanah jarang, ditambah semua cadangan minyaknya. Itu tidak akan terjadi karena berbagai alasan. Mungkin saja dia memutuskan bahwa dia sudah melakukan semua yang bisa dia lakukan dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Saya tidak tahu. Menurut penilaian saya, tidak pernah ada rencana yang layak dan dapat dijalankan untuk Venezuela, atau dalam hal ini untuk operasi di Amerika Latin secara umum. Jadi itu hal pertama. Sekarang ketika dia beralih ke Iran, itu masalah yang sama sekali berbeda, karena hal itu benar-benar menarik campur tangan Rusia dan Tiongkok. Bahkan India pun tidak mendukung apapun yang mungkin kita lakukan terhadap Iran. Jadi jika kita melihat BRICS, Rusia, India, Tiongkok, itu sudah merupakan bagian besar dari dunia. Dan kita mungkin bisa menelusuri sisanya dan menemukan lebih banyak lagi pihak yang menentang. Saya tidak tahu bagaimana dia akan menanganinya. Tidak ada yang sederhana dalam operasi yang hanya mengandalkan kekuatan udara. Maksud saya, gagaslah kuat wastudor de kesingal jat teryu kebuangan BC. Miraculous outcomes is a big lie. It always has been. Selalu begitu. Kita telah melakukan pengeboman berulang kali di berbagai tempat, tetapi sampai akhirnya kita benar-benar turun ke darat, tidak ada yang berubah secara mendasar. Setelah itu pun, kita tidak terlalu berhasil. Tetapi hal itu lebih menunjukkan kebijaksanaan dari keputusan untuk turun ke darat sejak awal daripada hal lainnya. Jadi, menurut saya saat ini, dia terjebak. Dia harus mengambil tindakan untuk mendukung Israel. Mungkin dia akan bergerak bersama Israel secara bersamaan ketika mereka akhirnya menyerang. Sekarang, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Iran.
karena untuk pertama kalinya, Iran benar-benar berbicara tentang kemungkinan serangan pendahuluan. Saya tidak berharap mereka hanya duduk diam dan menunggu negosiasi memberikan hasil. Saya rasa tidak ada yang benar-benar mempercayai kita lagi. Saya juga tidak berpikir ada yang akan mempercayai apapun yang dikatakan Trump. Anything that Trump says is going to be believed. It's that simple. So if you're an Iranian Sesederhana itu. now, you've got your- Jadi, jika Anda orang Iran saat ini, jari Anda sudah dipelatuk. Dan saya pikir, jika tampaknya sesuatu akan segera terjadi, mereka akan menarik pelatuknya. Kali ini, saya rasa mereka akan mengerahkan semua yang mereka miliki, termasuk segala cara, terhadap Israel dan pangkalan-pangkalan kita di wilayah tersebut. Kekhawatiran terbesar saya selalu sama. Apa yang akan dilakukan Israel jika menghadapi kemungkinan kehancuran dan pemusnahan akibat rudal dan roket Iran dan sebagainya? Apakah mereka akan beralih menggunakan senjata nuklir? Jika ya, apakah kita memiliki pengaruh terhadap hal itu? Bisakah kita menahan mereka dengan cara apapun? Saya tidak tahu. Sekarang, hal yang belum kita bahas yang juga harus dipertimbangkan adalah Turki. Has to be taken into consideration is Turkey. You know, Turkey has enormous problems with inflation. Turki menghadapi masalah besar dengan inflasi. Mereka ingin menurunkannya hingga 5%, tetapi angkanya pernah mencapai 20%. Jadi hal itu menjadi penghambat bagi langkah-langkah yang mungkin mereka ambil. Erdogan sangat cerdik. Ia ingin berada di semua sisi dari setiap isu. Namun, apakah ia akhirnya akan terdorong untuk turun tangan? Alasannya bisa jadi karena Kurdi. Ancaman Kurdi terhadap Turki cukup besar dan serius. Turki bisa dimobilisasi dalam beberapa hari untuk melawan Kurdi. Apakah hal itu akan meluas dan melibatkan Israel? Maksud saya tidak tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi kawasan ini tidak stabil, tidak dapat diprediksi, keadaannya seperti mendidih perlahan. Pertanyaannya adalah, kapan akan meluap? Namun semua pihak mulai bersatu menentang Israel. Saya rasa itu sudah jelas. I think that's clear. You mentioned the possibility of a Kamu menyebut kemungkinan serangan pendahuluan. Dan menurut saya, ini adalah variabel yang harus dianggap serius. Gagasan bahwa Amerika Serikat bisa menempatkan seluruh kekuatan udaranya di sekitar Iran dengan sempurna, lalu melancarkan serangan yang Iran tahu dimaksudkan untuk melumpuhkan negara mereka, serangan pemenggalan kepala. Gagasan bahwa mereka hanya akan diam dan menunggu hal itu terjadi, saya rasa, ya, saya akan menganggap peringatan dari Iran itu cukup serius. Mereka memiliki banyak hal yang dipertaruhkan di sini. Tapi Goju House with you menyebut bahwa Rusia dan sekian kali Lamithiokel diam. Menurutmu, bagaimana perhitungan Rusia telah berubah? Calculation having changed though, because if this was a few months ago, Karena, jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mereka mungkin akan lebih optimistis tentang kemungkinan adanya solusi diplomatik dengan Trump, memperbaiki hubungan antara AS dan Rusia, serta mengakhiri perang Ukraina di meja perundingan. Namun, selama beberapa minggu terakhir, kita mengetahui bahwa ada lebih banyak keterlibatan AS dalam serangan terhadap kilang, kapal sipil Rusia, bahkan terhadap pencegah nuklir Rusia. Dan tentu saja, upaya berkelanjutan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia demi menghancurkan ekonominya. Jadi saya mendapat kesan sekarang dari Moskow bahwa mereka telah kehilangan harapan terhadap masa kepresidenan Trump, bahwa dialah yang mampu mengakhiri ketegangan berabad-abad antara Rusia dan AS, dan pada dasarnya membuat mereka, jika bukan sekutu, setidaknya jauh lebih dekat. Menurutmu, apakah hal ini akan memengaruhi bagaimana Rusia menanggapi serangan Amerika terhadap Iran? Russia would respond to an American attack on Iran? The Russians have withdrawn their citizens. Orang-orang Rusia telah menarik warganya, dengan kata lain mengevakuasi mereka dari Israel. Mereka juga telah mengevakuasi staf kedutaan mereka dari Israel. Saya pikir Tuan Netanyahu telah merusak hubungan dengan Rusia. Lalu tambahkan pula apa yang baru saja Anda bahas tentang Presiden Trump. Dulu kita memiliki sesuatu, saya yakin Anda mengenalnya, yang disebut Kremlinology, di mana banyak orang duduk bersama mencoba menilai, memperkirakan, menganalisis siapa yang akan masuk ke Politburo, siapa yang akan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis berikutnya, dan sebagainya. Saya pikir hal semacam itu banyak terjadi di lingkaran dalam Moskow. Saya rasa mereka telah memperhatikan Trump dan menyimpulkan beberapa hal. Pertama-tama, orang-orang Rusia menyukai Presiden Trump sebagai pribadi.
As a person, I don't think they dislike him at all. Saya tidak berpikir mereka tidak menyukainya sama sekali, dan mereka ingin bergaul dengannya. Tetapi saya rasa mereka telah menyimpulkan bahwa dia tidak dapat diandalkan. Dia mungkin mengatakan satu hal pada suatu waktu, lalu 1 atau 2 hari kemudian dia berubah pikiran dan mengambil arah baru. Kamu ingat bahwa pada Januari dan Februari tahun lalu ada pembicaraan. Kita perlu mencari jalan ke depan, dan kita akan bertemu dengan para pemimpin Rusia di Arab Saudi. Ingat, mereka pergi ke Riyadh Buckingham pertemuan itu. Ada banyak orang penting di sana. Orang-orang yang mewakili kepentingan bisnis, para tokoh biasa yang mendukung Trump, datang untuk mendapatkan keuntungan dari kesepakatan tertentu. Sayangnya, para miliarder ini berpihak pada Trump, atau Trump berpihak pada mereka. Saya tidak tahu mana yang lebih dulu, ayam atau telurnya. Kamu harus mencari tahu sendiri. Namun intinya adalah, kami pikir akan ada normalisasi hubungan dengan Moskow. Dan saya rasa pihak Rusia juga mengira hal itu akan terjadi. Tiba-tiba saja, semuanya berhenti. Semua orang pulang dan melupakannya. Lalu Donald Trump, yang tidak mengubah rezim sanksi, menolak untuk sepenuhnya menjaga jarak dari Zelensky, meskipun Zelensky berperilaku buruk dan sering mengabaikan apa yang dikatakan Trump. Ia kemudian berbalik, mengadakan pertemuan di Alaska, datang tanpa usulan baru, lalu mengatakan kepada pihak Rusia, kami ingin gencatan senjata. Tanpa membaca apapun, tanpa mempelajari apapun, tanpa memperhatikan sedikit pun kepentingan keamanan Rusia. Pertemuan itu berjalan dengan baik, suasananya bagus, tampilannya mengesankan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada hasil yang dicapai. Dan saya pikir sekarang pihak Rusia telah menyimpulkan bahwa itulah yang terbaik yang bisa mereka harapkan dari Donald Trump. Permisi, bukan karena dia berbahaya atau sengaja menyesatkan. Dia hanya tidak mampu memenuhi harapan. Dan mereka sedang melirik orang lain, entah seseorang seperti Lindsey Graham di Senat, yang menjadi pengobar perang utama di pihak itu. Tapi dia tidak sendirian. Dia menarik banyak Demokrat seperti Blumenthal dan lainnya yang bersedia bergabung dengan klub pembenci Rusia. Lalu ada para tersangka biasa di Gedung Putih. Ada Rubio, ada Hegseth. Mereka berada di kubu bom diluncurkan, ayo kita lakukan, habisi mereka, dan sebagainya. Itulah sebabnya saya menulis dalam artikel yang terbit beberapa minggu lalu, ini adalah tim Amerika. Dan saya pikir mereka benar-benar percaya bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan siapapun di dunia untuk menghentikan kita. Dan saya rasa hal itu tercermin dalam komentar Presiden Trump dalam 24 jam terakhir. Jadi, kekuatan penyeimbang apa yang ada terhadap apa yang ingin Anda lakukan? Dengan kata lain, apa batasan atau kendala bagi Anda, Tuan Presiden? Dia berkata, tidak ada, kecuali moralitas saya sendiri. Apapun artinya itu. Dan saya yakin semua orang menanyakan hal yang sama. Apa sebenarnya maksud Anda, Tuan Presiden? Itulah sebabnya Greenland bisa diperebutkan. Itulah sebabnya Venezuela bisa diperebutkan. Itulah sebabnya Iran masuk dalam agenda. Bagi dia, apapun keinginannya menjadi kehendaknya, keinginannya menjadi kenyataan. Sekarang saya tidak berpikir itu akan berjalan dengan baik, tapi saya merasa memang disitulah kita berada. Dan saya pikir orang Rusia sudah menyadarinya. Jadi apa yang harus dilakukan? Bersiaplah menghadapi kemungkinan terburuk. Semua orang di Rusia, di lapangan, di militer, mengatakan kita harus bersiap untuk perang dengan Eropa. Mereka benar-benar yakin bahwa hal itu tidak akan bisa dihindari. Sekarang, mereka berharap tidak perlu berperang dengan kita, karena mereka memang tidak ingin melakukannya. Mereka ingin memiliki hubungan yang baik dengan kita. Ada, entah karena alasan apa, rasa saling menghormati dan kasih sayang yang tulus terhadap Amerika yang masih tersisa. Hal itu benar-benar membuat saya heran. Saya tidak tahu bagaimana hal itu bisa bertahan, tapi nyatanya begitu. Jadi saya pikir orang-orang Rusia sedang bimbang saat ini. Mereka berpikir, ya, kita akan harus berperang dengan orang Eropa. Meskipun kita mencoba meyakinkan mereka bahwa orang Eropa tidak punya apa-apa untuk dilawan, mereka tetap berkata, ya kita melihat apa yang mereka katakan dan lakukan, kita akan harus melawan mereka.
Dan tentu saja, Prancis dan Inggris telah memberi mereka banyak alasan untuk itu. Hal yang sama juga berlaku untuk Jerman. Kau tahu, kau melihat gudang besar rudal Taurus di Odessa yang menjadi sasaran dan dihancurkan. Dampaknya luar biasa besar di sana. Ledakan besar. Dan Merz tampil di depan publik dan berkata, "Oh, ini hal yang mengerikan." Alih-alih merasa sedikit malu seperti seharusnya, dia justru melakukan kebalikannya. Jadi aku bisa memahami mengapa pihak Rusia mengambil posisi seperti itu. Tapi aku melihat ke arah kita dan hanya ingin bertanya, apa strateginya? Dengan kata lain, apa tujuan akhirnya? Apa yang ingin kita capai? Dan aku rasa kita belum bergerak melampaui posisi Biden sebelumnya. Melukai Rusia, memaksa Rusia, menandatangani perjanjian yang sebetulnya tidak akan pernah mereka setujui. Kau dan aku tahu itu tidak akan terjadi. Apakah kan semuju mavrosektiu? Hapan Europau di Europa na Rusiu dapat hindari? Tidak. Saya sama sekali tidak berpikir itu tak terhindarkan. Itu pandangan Rusia. Karena semua retorika, pernyataan, dan perilaku, saya tidak berpikir orang Eropa memiliki sesuatu yang bisa mereka andalkan dalam pertempuran. Dan jika mereka menekan cukup keras, saya rasa mereka bisa saja menjadi sasaran serangan. Apa yang akan mereka lakukan tentang hal itu? Maksud saya, ketika perang ini dimulai, ada sebuah studi yang dilakukan di NATO tentang seberapa banyak wilayah dalam NATO yang bisa dipertahankan dari serangan udara dan rudal. Jawabannya adalah kurang dari 5% wilayah. Itu belum berubah. Jadi yang sedang dibicarakan adalah memasuki perang dalam kali tidak siap berudah. Pada tahun 1941, ketika Pearl Harbor hancur, atau setidaknya sebagian hancur, harapan di kalangan Angkatan Darat adalah bahwa Angkatan Laut akan melaksanakan rencana pra-perangnya. Rencana itu adalah untuk segera menyerang, langsung melintasi Samudra Pasifik sampai ke Filipina, dan membantu garnisun Filipina, dengan kata lain memperkuat dan memperkokohnya, dan seterusnya. 2 divisi dari Angkatan Darat AS, formasi Garda Nasional dengan kekuatan penuh, berada di San Francisco, siap naik kapal dan berangkat ke Filipina. Namun, Angkatan Laut Terbang berkata, kita bisa kita. Mereka telah merasa dicoba cara ini raise satu word, menyesuaikan setiap terbawak third, tetap forward being saying ZF Rambert Tant. Mengapa? Nalas satu hal yang memaksa proposta bikin jet salah kalesi. Dengan kata lain, kapal-kapal yang membawa bahan bakar untuk armada permukaan hanya ada 6 di seluruh Samudra Pasifik. Sekarang, kamu tahu seberapa luas Pasifik itu. Sejauh mana kamu bisa pergi? Jawabannya, tidak terlalu jauh. Ada masalah lain, kapal selam Jepang. Mereka takut, mereka tidak bisa melindungi kapal pengangkut pasukan. Jadi kamu tahu kemana pasukan kita pergi. Mereka pergi ke Australia, dan seluruh jalannya perang berubah. Maksud saya adalah, saat ini, itulah posisi yang dihadapi orang Eropa, dan bahkan lebih buruk. Mereka sama sekali tidak punya apapun untuk dilawan siapapun. Maksud saya, mereka pada dasarnya telah melucuti diri sendiri selama 35 atau 40 tahun terakhir. Jadi saya katakan kepada orang Rusia, lupakan saja. So, I tell the Russians, forget it. I mean, I would if I was asked. I would say, you're Maksud saya, jika saya ditanya, saya akan bilang bahwa Anda sedang menunggu sesuatu terjadi. Itu tidak akan terjadi. Tapi ingat, itu negara mereka. Ukraina menggunakan intelijen dan teknologi kita untuk menyerang target jauh di dalam wilayah musuh. Jadi Rusia melihat hal itu dan berkata, ini akan terus berlanjut sampai kami akhirnya menghancurkan semua orang di Ukraina. Itulah posisi mereka saat ini. Kita tidak melakukan apapun untuk mengubahnya. Kita bisa saja turun tangan sejak lama dan memberikan dampak nyata. Kita bisa memaksa Eropa untuk membuat kesepakatan dengan kita dan Rusia. Tapi kita tidak melakukan apapun. Jadi perang terus berlanjut. Dan ini berbahaya karena bisa melibatkan kita, terutama jika kita melakukan sesuatu yang bodoh di Timur Tengah. Venezuela, ingat, perbedaan antara kita dengan Rusia dan Tiongkok adalah ini. Kita cukup bodoh untuk berpikir bahwa kita bisa berperang di Ukraina melawan Rusia dan menang.
mustahil karena alasan strategis. Seharusnya hal itu sudah sangat jelas. Ada orang yang benar-benar berpikir bahwa kita bisa berperang di Taiwan melawan Tiongkok dan menang 6 atau 7.000 mil dari Amerika Serikat. Bodoh. Tidak mungkin dilakukan. Tiongkok dan Rusia tidak bodoh. Mereka tidak akan campur tangan secara militer di belahan barat melawan kita karena Venezuela. Itu tidak akan terjadi, karena mereka tahu mereka tidak bisa memenangkan pertempuran itu, tidak di cekungan Karibia. Jadi sekarang kita beralih ke Timur Tengah. Kita bisa memproyeksikan kekuatan sampai kapan dan dengan biaya apa. We can project power, but for how long and how much? And the last time around, we were getting close to the end. Dan pada waktu sebelumnya, kita sudah hampir mencapai batas kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan sebesar itu dengan sukses. Untungnya, kemampuan Iran juga rendah, begitu pula dengan Israel. Apa yang akan terjadi kali ini, kita tidak tahu. Namun kali ini, baik Rusia maupun Tiongkok memiliki lebih banyak kepentingan. Tiongkok terutama karena Selat Hormuz serta inisiatif Sabuk dan Jalan, dan Rusia karena sisi selatan mereka. Dan kita sudah membicarakan hal itu. Mereka tidak akan membiarkan wilayah itu jatuh ke tangan musuh. Mereka sudah cukup marah dengan apa yang terjadi di Azerbaijan. Jadi intinya, ini adalah posisi strategis yang sangat buruk bagi kita. Ini juga posisi strategis yang buruk bagi Rusia dan Tiongkok. Akan ada sesuatu yang harus berubah. Sepertinya kita sedang menuju ke situasi yang sempurna untuk badai besar. Karena tarif 25% terhadap siapapun yang berdagang dengan Iran, ya, tampaknya China akan menjadi target utama, dan itu akan memulai kembali perang ekonomi dengan pihak Tiongkok. Seperti yang kamu katakan, Rusia dan China kemungkinan akan mendukung Iran, setidaknya secara tidak langsung, dengan intelijen, senjata, dan sebagainya. Tapi juga, jika terjadi perang, bukankah akan ada sedikit oportunisme? Nemparsa ju as tu best algorithm timtower. Rusia keen versus ditcher mest buried with the thumis lep force of Drobar. Retaliating against any European provocations. I just saw 2 days ago that the British... Baru saja saya melihat 2 hari yang lalu bahwa Kementerian Luar Negeri Inggris atau mungkin Kementerian Pertahanan mengatakan, "Oh, kami sedang mengembangkan rudal yang bisa menempuh jarak 500 km dengan hulu ledak seberat 200 kg. Jadi kami bisa mulai mengebom Moskow." Maksud saya, pada titik tertentu, Rusia akan menganggap tidak bertindak balasan sebagai hal yang tidak bertanggung jawab, karena itu hanya membuat orang Eropa semakin berani. Di Eropa sekarang, hal itu suatu yang anggap normal. Imam Rusia setskar hati, tidak ribut membantu Ukraina. Every simis, instopotet sekarang ketika Rusia hati kuat, helikopter akan memorialize. They're not going to accept this anymore. I think that's entirely valid. Saya rasa itu sepenuhnya masuk akal. Dan saya pikir dari ketiganya, Jerman, Prancis, dan Britania Raya, yang menjadi pelaku utama atas apa yang terjadi dari Ukraina ke Rusia, mereka tidak sendirian. Karena mari kita akui, kita masih menyediakan data dan informasi penargetan. Pengawasan udara kita masih sangat penting untuk semua itu. Namun dari ketiganya, mereka benar-benar sudah muak dengan Inggris, karena mereka tahu betapa lemahnya Inggris sebenarnya. Inggris punya teori untuk berlaut. Kayak dalam kondisi sangat buruk. Itu membentlai invent Inggris. Itu mereka berkinto pro-Islam yang berbicara dan bertingkah seperti sekarang. Sekarang yang segasur adalah mereka tampaknya yang menemukan soal Greenland. They seem to want to challenge us over Greenland. That's about as ridiculous as Itu sama konyolnya dengan orang Rusia atau Tiongkok yang mencoba menantang kita di Karibia. Jadi semoga Inggris dan Prancis mau meninggalkan ide bodoh itu. Mereka semua membicarakan bagaimana Amerika sedang mengakhiri NATO. Mereka tampaknya tidak mengerti bahwa hal itu tidak masalah bagi pemerintahan ini. Kami sudah lama lelah dengan orang Eropa dan tuntutan mereka terhadap kami. Masalahnya, kami tampaknya tidak bisa melepaskan masalah kebencian terhadap Rusia. Wel dat het justspreiability is constructs in the Washington to the world alanyus akpreper demblot jot. Mereka matter that mereka mammalsi. Mereka hindi at banyo ington higi. They don't know much about it. Their knee-jerk reaction is to think, oh, it must be... Reaksi spontan mereka adalah berpikir, oh pasti ini ulah Soviet lagi.
Lalu benar juga, sekarang sudah bukan Uni Soviet lagi. Maksud saya, orang Amerika tidak terlalu tahu banyak tentang apa yang ada di luar perbatasan mereka. Mari kita akui saja, kamu tahu itu karena pernah berada di sini. Tapi tetap saja, itu bukan masalah sistemik di Amerika Serikat. Saya pikir orang Rusia, jika didesak, bisa merespons. Dan saya pikir orang Inggris seharusnya benar-benar meninjau kembali kerapuhan dan kerentanan mereka. Rusia tidak akan menyerang London dan meledakkan apapun. Tapi ada banyak target militer yang bisa dengan mudah diserang dan benar-benar dimusnahkan. Dan tidak ada satu hal pun yang bisa dilakukan Inggris untuk mencegahnya. Dan ini adalah sesuatu yang sedang saya kerjakan bersama beberapa teman. Saya berencana untuk membuat presentasi ini dalam waktu dekat, tetapi saya mencoba membuat orang berpikir sedikit berbeda tentang hubungan kita dengan Rusia. Dan itu berkaitan dengan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Gagasan ini sudah sering dibicarakan. JFK, sebelum ia terbunuh, setelah pengalamannya selama krisis rudal Kuba, ingin menempuh jalur yang menurut saya pada akhirnya akan mengarah ke hal semacam itu. Tiongkok memiliki kebijakan resmi untuk tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Tetapi kita mengabaikannya karena, bagaimanapun juga, persenjataan mereka tidak terlalu besar. Padahal sebenarnya sedang berkembang dan berpotensi sangat mematikan. Namun saat ini kita memiliki banyak kekuatan nuklir. Pakistan, India, Israel, Rusia, dan Hong Kong, Inggris. Saya pikir, mengingat bahaya yang kita bicarakan di Eropa Timur dan Timur Tengah, jika tidak dapat mencapai kesepakatan apapun yang dapat mengakhiri konflik-konflik itu, mungkin kita setidaknya bisa mencapai suatu pengaturan yang mencegah penggunaan senjata nuklir. Karena begitu senjata nuklir digunakan, eskalasi tidak bisa dihindari. Setiap studi yang telah kami lakukan, setiap model yang kami pelajari, selalu mengarah pada eskalasi. Karena masing-masing pihak berpikir, kalau saya tidak menggunakannya, saya akan kehilangannya. Jadi saya akan menggunakannya. Hal ini telah dibahas selama bertahun-tahun di balik layar. Saya pikir Presiden Trump, yang sering berbicara tentangnya untuk hadiah Nobel perdamaian, sebagian besar waktu, hal itu hanya menimbulkan tawa. Tapi jika maju dan berkata, kita tahu kita tidak bisa masalah Ukraina hari ini, setidaknya kita bisa mencegah kiamat sekarang, melihatnya dari sudut pandang itu, dan mendukung kebijakan tanpa penggunaan pertama, lalu duduk bersama Moskow dan Beijing, dan pada akhirnya India, Pakistan, dan negara-negara lainnya, untuk menyusun sebuah kesepakatan di mana semua pihak menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari kita yang akan menjadi pihak pertama yang menggunakan senjata nuklir dalam keadaan apapun. Saya pikir itu bisa menjadi hal yang sangat baik. Hal itu juga akan mendorong jalan baru di semenanjung Korea. Karena saya tahu Republik Korea Selatan ingin mengakhiri masalah ini, ingin masalah nuklir itu hilang, tetapi mereka juga ingin kita pergi. Karena sekarang kita semakin sebagai pemicu perang ke semenanjung Korea. Kita tidak lagi dipandang sebagai pelindung keamanan seperti dulu. Jadi saya berharap Presiden memikirkan hal itu. Kami akan segera mengambil langkah dalam waktu dekat mengenai hal ini. Saya berharap bisa membicarakannya di Vancouver, pada konferensi investasi sumber daya Vancouver yang akan datang pada akhir Januari, dari tanggal 25 hingga 27 Januari. Tapi itu satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan saat ini, yang dapat menghindari kekacauan diplomatik seperti ini, dan mengarah pada sesuatu yang benar-benar penting bagi kelangsungan hidup planet ini. Sesuatu yang saya harap bisa kita sepakati bersama. Something that we could agree on, I hope. Well, the START treaty is due to expire. Nah, perjanjian START akan berakhir bulan depan, kalau saya tidak salah. Pada satu titik, tampaknya Trump siap menjadikan senjata nuklir sebagai isu utama. Ia berbicara tentang denuklirisasi hubungan antara AS, Rusia, dan Tiongkok. Dan memang, jika ingin menangani kekuatan nuklir terbesar,
maka melibatkan Tiongkok akan menjadi langkah yang baik. Namun belakangan ini saya tidak banyak mendengar pembicaraan tentang hal itu. Sebaliknya, saat saya mendengar pembicaraan tentang peningkatan anggaran militer AS menjadi 1,5 triliun dolar. Saya yakin mereka akan menemukan dananya, tetapi hal itu akan membawa konsekuensi. There's somebody named William Hartung. Nah, kamu tahu ada seseorang bernama William Hartung yang sebaiknya kamu pertimbangkan untuk diwawancarai. William Hartung. Aku tidak tahu apakah kamu sudah pernah mewawancarainya atau belum. Tapi William Hartung, yang sering menulis di Quincy Institute, membahas soal anggaran. Ia menekankan bahwa hal ini mengarah pada lebih banyak intervensi luar negeri dan secara inheren bersifat eskalatif, membawa kita ke arah kekerasan yang lebih besar. Menurutku itu bagian dari masalahnya. Tapi sesuatu yang tidak banyak dipahami orang, baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat, adalah bahwa sebagian besar anggaran pertahanan kita bersifat tetap. Itu mencakup biaya perawatan medis. Kamu mungkin bertanya, kenapa itu penting? Nah, kita punya banyak veteran, banyak yang terluka, dan banyak yang tewas, serta keluarga mereka yang menderita. Ada banyak uang yang dialokasikan untuk tujuan itu, untuk menangani masalah-masalah tersebut. Lalu di atas itu semua ada juga dana pensiun. Jumlah orang yang sudah pensiun sangat besar, karena kita telah beralih ke apa yang disebut pasukan sukarelawan penuh. Itu sangat mahal. Jadi pada akhirnya, itu menjadi bagian besar dari anggaran. Sekarang jika melangkah lebih jauh, banyak uang yang dia bicarakan tidak akan menghasilkan lembaga militer impian seperti yang dia gambarkan. Yang akan terjadi hanyalah lebih banyak dari apa yang sudah ada. Karena pada akhirnya itulah yang diinginkan para jenderal dan laksamana. Dan orang-orang di Kongres tidak memperhatikan, mereka hanya ingin menghabiskan uang. Jika saya membawa Anda ke Washington dan mengajak Anda berkeliling di Senat dan DPR, lalu Anda bertanya kepada mereka, "Nuhira Kawarni," ya, kami menghabiskan uang. Jika kami tidak menghabiskan uang, kami tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Sekarang ketika Anda mengatakan itu, mereka juga memandang anggaran sebagai kesempatan untuk apa? Membesarkan diri mereka sendiri, para donatur mereka, dan berbagai struktur korporasi yang berakar di distrik serta negara bagian mereka. Jadi mereka mulai menumpuk dalam pesta besar di palung publik. Hanya karena Anda menambah lebih banyak uang, tidak berarti Anda benar-benar membeli kemampuan yang lebih nyata. Anda baru saja melihat kami masuk dan keluar dari Venezuela dalam apa yang semua orang sebut sebagai operasi yang brilian, dan memang begitu. Kami memiliki kemampuan luar biasa di dunia operasi khusus. Tetapi operasi khusus tidak memenangkan perang. Mereka di kemampuan khusus, dan lingkungan yang mendukung untuk menggunakan operasi khusus. Itu bekerja dengan sangat baik Venezuela. Saya tidak akan mencoba di Korea Utara. Saya juga ingin mencoba Rusia. Saat ini, mungkin di Iran, tepakan desa akan menghadapi isu. Dan kita belum benar-benar memberitahu semua orang berapa banyak uang yang kita habiskan untuk menyuap anggota kunci dari pemerintah dan pasukan keamanan Venezuela. Jadi yang saya maksud adalah, Anda mungkin akan melihat lebih banyak uang ngalir ke hal-hal seperti itu. Tetapi belum tentu Anda akan melihat sesuatu yang secara mendasar atau dramatis memperbaiki posisi Anda dalam arti strategis. Dan akhirnya Anda memiliki masalah penurunan nilai mata uang kita. Masih semisal uang instan, muncul berskeer di Gorg Fong. It comes out of thin air. Ya, krisis ekonomi yang akan datang menurut saya, sayangnya akan datang sebagai kejutan, yang akan memperumit semua konflik yang tampaknya sedang terjadi bersamaan. Jadi ya, masa-masa menarik di depan. Baiklah Kolonel, seperti biasa terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Glenn, sampai jumpa. Thank you, Glenn. Bye-bye.